Perkenalkan, nama saya Ahmad Pri Haryadi Gaib, kelas A121, Fakultas Hukum, NIM 21742010057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Internasional yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Hukum internasional, sebagaimana kita tahu saat ini, merupakan keseluruhan kaidah yang sangat diperlukan untuk mengatur sebagian besar hubungan-hubungan antar negara-negara. Tanpa adanya kaidah-kaidah ini, sungguh tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tetap dan terus-menerus. Sesungguhnya hukum internasional merupakan persoalan dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara-negara. Pengertian hukum internasional sendiri menurut Mukhtar Kusmaja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara, antar negara dengan negara. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum negara bukan negara satu sama lain. Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek hukum lainnya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah perkembangan sejarah hukum internasional dan teori dalam hukum internasional, sumber hukum internasional, serta subjek dari hukum internasional. Bab 2, pembahasan. Sejarah perkembangan hukum internasional. Hukum internasional adalah lapangan hukum yang baru. Walaupun demikian, dasar-dasar proses hukum internasional telah dikenal orang sejak lama. Berkembangnya sistem negara kota di Yunani serta peranan dan hukum Romawi terhadap perkembangan hukum internasional pada masa abad pertengahan, abad ke-16 atau biasa disebut sebagai The Dark Age, masa kegelapan. Hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. B. Teori-teori dalam hukum internasional. Pada sarana mengumpulkan beberapa teori untuk menerangkan dasar pengingat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat dunia. Di antara beberapa teori yang ada, teori hukum alam. Penganut teori ini merupakan bahwa hukum internasional adalah hukum alam yang merupakan hukum negara, sehingga negara-negara harus menaati hukum internasional. C. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional berupa sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal menetapkan apa yang merupakan hukum, sedangkan sumber material hanya menunjukkan di mana hukum itu dapat ditentukan. Sumber material hukum internasional. Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah. A. Kebiasaan. Sampai saat ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah ini pada umumnya telah menjalani suatu proses sejarah yang panjang yang berpuncak pada pengakuan oleh masyarakat internasional. Kaidah-kaidah kebiasaan internasional yang besar tersebut makin menyusut sehingga akibat dari adanya sejumlah besar traktat yang membentuk hukum. Traktat-traktat B. Traktat-traktat mewakili sumber material yang penting dari hukum internasional. Nilai pentingnya tersebut makin bertambah pengaruh dari suatu traktat. C. Asas-asas hukum umum. Asas-asas hukum umum ini meliputi spektrum yang luas yang juga meliputi asas-asas hukum perdata yang diterapkan oleh peradilan nasional yang kemudian dipergunakan untuk kasus-kasus hubungan internasional. D. Keputusan pengadilan. Pasal 38 dari Piagam Mahkamah Internasional mengatakan bahwa keputusan pengadilan merupakan sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. D. Subjek hukum internasional. Dalam arti sebenarnya, subjek hukum internasional ialah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di samping itu, dalam arti yang lebih luas,
area itu lebih luas, fleksibel. Pengertian subjek hukum internasional adalah mencakup pula keadaan-keadaan di mana yang dimiliki itu hanya hak-hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya kewenangan untuk mengadakan penuntutan, hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi. Hukum internasional mengenai subjek-subjek hukum internasional sebagai berikut. 1. Negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik dan telah demikian hanya sejak lahirnya hukum internasional. 2. Tahta suci. Tahta suci merupakan suatu contoh daripada suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara-negara. 3. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri atau unik dalam sejarah hukum internasional. 4. Organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Bab 3 penutup. Kesimpulan, dalam sejarah perkembangan hukum internasional berkembangnya sistem negara kota di Yunani serta peran dari hukum Romawi di Eropa pada abad ke-16 telah memberikan dorongan yang penting terhadap perkembangan hukum internasional. Kedua, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa untuk menerangkan dasar pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat dunia. Terima kasih untuk teman-teman. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum. Terima kasih.